Bismillah ini makrunatan biniyadil qalbiyah, dibarengkan dengan niat yang berada di dalam hati. Wa yuqsadu biha adzikru, dan disengaja zikir, karena mandi itu tempatnya di tempat yang kotor. Maka di dalam membaca bismillah disengaja untuk zikir. Kemudian yang kedua, wal wudu'u kamilan qablahu. Yang kedua adalah wudu dengan sempurna sebelum kita mandi. Wa yadri bihi al-mughtasilu sunatal husni, niatnya bukan menghilangkan hadas kecil, tapi niatnya sunnatal husni. Nawaitul wudu'a li sunnatil husni, saya niat wudu karena kesunatan mandi, bukan niat li raf'il hadasil asghar. Kemudian wa ibrarul yadi ala ma wassalat ilaihil jasad. Kemudian menggosok-gosokkan tangan ke seluruh bagian yang bisa terjangkau oleh tangan. Di menggosok-gosokkan ini, menggosok-gosokkan tangan seluruh tubuh ketika mandi, ini merupakan salah satu di antara kesunatannya mandi. Kemudian yang keempat, wal muwalah fil kama wal muwalah fasabaqu ma'naha fil wudu. Jadi muwalah, segera membasuh anggota tubuh berikutnya. Jadi setelah membasuh kepala, ini langsung membasuh anggota selanjutnya, anggota bagian depan yang kanan 3 kali, kemudian bagian belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Walaupun juga boleh kita di dalam mandi setelah membasuh kepala, misalnya sudah saya niat mandi jinabah, ini misalnya pengantin baru malu setiap malam, ini mandi besar misalnya. Boleh kepala terlebih dahulu di waktu malam, pagi-pagi sebelum subuh dilanjutkan bagian yang bawah. Nah, ini. Tapi itu tidak mendapatkan kesunatan muwalah, tidak mendapatkan kesunatan segera membasuh anggota tubuh berikutnya. Kemudian watak dimul-yumna min syaqqaihi alal yusra. Yang kelima adalah mendahulukan bagian yang kanan. Jadi kanan depan 3 kali, kemudian wal muakhirain bagian belakang 3 kali, kemudian bagian depan yang kiri 3 kali, belakang 3 kali. Hal itu setelah membasuh kepala. Jadi dalam mandi sunatnya itu bagian kepala terlebih dahulu. Jadi wa kullu dzalika ba'da husni ra'sihi. Jadi kepala terlebih dahulu, kepala baru bagian depan, yang kanan bagian belakang yang kanan, terus bagian depan yang kiri, baru bagian belakang yang kiri, itu yang terakhir. Sunatnya lagi atas seperti tadi itu 3 kali. Jadi fayasilu ra'sahu salasan, membasuh kepala 3 kali.
summa siqahu al-aiman salasan min kudamin. Jadi bagian depan yang kanan 3 kali, summa min khalfin, kemudian bagian yang belakang juga 3 kali, kemudian bagian kiri yang depan 3 kali, yang belakang 3 kali. Batakhlilu sya'ri, kemudian menyela-nyelai rambut sebelum mandi. Jadi rambutnya ini disela-selai dengan jari-jari tangan yang 10 ini. Kemudian selanjutnya faslun wal ihtisalas al-masnunah. Fasal menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Sab'ata asyara huslan, ada 17 mandi yang disunahkan. Pertama, ghuslul jum'ah li hadiriha. Pertama adalah mandi Jum'ah. Mandi Jum'ah ini disunahkan bagi orang yang Jum'atan, bagi orang yang menghadiri Jum'ah. Jadi bagi orang yang tidak menghadiri Jum'ah, semisal perempuan ataupun musafir yang tidak Jum'atan misalnya, ini tidak disunahkan mandi Jum'ah. Mandi Jum'ah ini fadilahnya akan menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukannya 10 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jum'ah khubira lahu minal jum'ah ilal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyamin." Barang siapa yang mandi Jum'ah, mandi di hari Jum'ah, maka dia diampuni dosanya dari Jum'ah yang 1 sampai Jum'ah yang akan datang, ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Tentunya ketika mandi itu diniati sunnah, saya mandi sunnah Jum'ah, jadi harus diniati. Kalau nggak diniati ya tidak jadi mandi sunnah itu. Wa waqtuhu minal fajri shadiq, waktunya dari fajar shadiq. Jadi mulai waktu subuh. Mulai waktu subuh itulah waktu awalnya disunahkan mandi Jum'ah. Kemudian yang kedua, wasalisu khuslu yaumayil aidaini wal al-fitri wal adha. Yang kedua dan yang ketiga adalah mandi 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Walau li haidin wa nufasa, walaupun bagi orang yang sedang haid, walaupun orang yang tidak menghadiri sholat Id. Jadi beda dengan mandi Jum'ah. Kalau mandi Jum'ah itu khusus bagi orang yang akan Jum'atan. Tapi kalau mandi Id, bagi orang yang hendak sholat Id ataupun tidak, bahkan walaupun dia adalah orang yang sedang haid, disunahkan untuk mandi sholat Id. Waktunya kapan? Wa yadkhulu waktu hadzal husni bi nisfil lail. Waktunya dimulai dari separuhnya malam, setelah jam 12. Seperti di pesantren, karena santrinya puluhan ribu, jadi kalau tidak dari jam 12 sudah mandi, tidak kebagian waktu, kebagian waktu untuk mandi. Sampai
wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi yaumil 'aid, sampai tenggelamnya matahari hari Id tersebut. Jadi misalnya pagi hari belum sempat mandi, boleh setelah sholat Id, boleh setelah zuhur, boleh setelah asar, sampai dengan maghrib. Kemudian warabi'u ghuslu li sholatil istisqa, yang keempat adalah mandi karena akan sholat istisqa. Ketika mau sholat istisqa, ini bagi orang yang akan melaksanakan sholat, sebelum sholat ini disunahkan untuk mandi sholat istisqa. Jadi saya mandi sholat istisqa sunatalillahi ta'ala, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Jadi sholat istisqa itu tidak harus berjamaah, tidak harus di masjid, tidak harus di lapangan, walaupun sendiri. Ketika terjadi kemarau, kita dianjurkan sholat istisqa, walaupun yang lebih utama adalah dilaksanakan dengan berjamaah di lapangan. Yang kelima, wal khamisu ghuslu li sholatil khusufi lil qamar, mandi karena akan melaksanakan sholat gerhana rembulan. Kalau gerhana rembulan itu khusuf, kalau matahari kusuf pakai kaf. Wasadisu ghuslu li sholatil kusufi lisams, yang keenam mandi karena mau sholat gerhana matahari. Waktunya kapan? Waktunya dimulai ketika sudah mulai gerhana ini. Jadi ketika sudah mulai gerhana ini, itulah waktu dimulainya mandi sholat gerhana ini. Yang ketujuh adalah wasabi'u al-ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana atau kafiran. Yang ketujuh adalah mandi karena sehabis memandikan jenazah, baik jenazahnya orang Islam ataupun non Muslim. Karena ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang memikul mayit, membawa mayit, maka hendaklah berwudu. Jadi kalau membawa mayit, setelah membawa mayit disunahkan berwudu. Kalau habis memandikan disunahkan untuk mandi. Kemudian wasaminu ghuslul kafir idza aslama walau murtadan. Yang kedelapan adalah mandinya orang kafir walaupun kafirnya murtad, kafir murtad. Ketika dia masuk Islam kembali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ta'ziman lil Islam, mengagungkan agama Islam, dan juga wali amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan tadi illam yajidu fi kufrihi aw lam ta'khidil kafirah wa illa wajabal husnu ba'dal islam fil asfah. Disunahkan tadi apabila
si murtad ataupun si kafir ini belum pernah junub, ataupun bagi perempuan belum pernah haid. Kalau sudah pernah junub ketika dia kafir, pernah haid ketika dia kafir, maka ketika masuk Islam diwajibkan untuk mandi menurut pendapat yang lebih sahih. Walaupun ada yang mengatakan sudah gugur dengan dia beragama Islam. Kemudian wal husnu inda iradatul ihram, mandi ketika hendak ihram. Wal husnu lidukhuli Makkah, mandi karena akan masuk Mekah. Baik dia mau ihram ataupun tidak, walaupun orang yang halal ketika masuk Mekah disunahkan untuk mandi. Juga wali mabit di Muzdalifah, karena akan mabit di Muzdalifah. Wali ramil jibalis salas, dan karena akan membalang 3 macam jumroh. Juga wali tawaf, karena hendak tawaf. Dan ada masih beberapa mandi yang tidak dicantumkan dalam kitab Fathul Gharib. Di antaranya al-huslu lidukhulil Madinah Syarifah, karena akan memasuki kota Madinah. Baik sudah haji, sudah umroh, ataupun tidak, jika mau sana, jika mau masuk ke Madinah disunahkan untuk mandi. Juga walikulli lailatin min Ramadan, disunahkan mandi lagi setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam ada kesunatan untuk mandi. Setiap malam Ramadan. Walikulli istima'in mimma jami'il khair, dan ketika mau berkumpul di perkumpulan yang baik, mau ngaji, mau silaturahmi, reuni misalnya, punya hal-hal yang mengandung kebaikan, maka sebelum berangkat dianjurkan untuk mandi. Juga wali taghayyuri raihatil badan, dan juga ketika badan ini baunya sudah tidak enak. Walidukhulil masjidi, dan juga karena akan masuk masjid, walaupun masih segar mau ke masjid, disunahkan untuk mandi. Jadi begitu banyak pahala-pahala yang bisa kita lakukan. Selain kita sehat, kita segar badannya, juga mendapatkan nilai kesunatan yang luar biasa ketika kita mampu mengoptimalkan kesunatan-kesunatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi